Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di dalam secara live ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur atas anugerah kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, di mana kita mampu untuk beribadah kepada Dia, bukan karena kuatnya kita, bukan karena gagahnya kita, tetapi semuanya adalah oleh anugerah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus untuk hidup kita. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak membuang waktu, mari kita terus melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Sekali lagi, firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya ingin baca untuk kita semua. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Cuma Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada hari ini, kita melihat bahwa di dalam pembacaan firman kita hari ini adalah satu perintah yang mana harus kita lakukan pribadi lepas pribadi. Makanya saya mengambilkan tema untuk renungan ataupun firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu menjaga hati. Banyak orang hari ini yang sangat sukar untuk menjaga hati, apalagi menjaga hati orang lain. Orang selalu ingin agar hatinya yang dijaga terus, tetapi untuk menjaga hati orang lain itu sangat sukar. Bukan menjaga hati, malah menyakitkan hati. Bukan menjaga hati, malah membuatkan orang terguris. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat awal daripada kejatuhan manusia di dalam dosa, itu adalah karena manusia tidak mampu untuk menjaga hatinya bersikap baik di hadapan Tuhan. Manusia tidak mampu untuk mengawal hatinya, mengawal keinginannya, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada manusia berdosa itu, manusia itu terputus dengan Allah, terjadi satu jurang pemisah. Umpama suami istri, pada waktu seorang istri bahkan seorang suami tidak mampu untuk menjaga hati suami, bahkan tidak mampu untuk menjaga hati istrinya, maka akan terjadi yang namanya sakit hati. Dan sakit hati ini akan menimbulkan berbagai-bagai gejala yang lain. Sakit hati ini akan menimbulkan berbagai-bagai penyakit yang lain yang muncul dalam kehidupan manusia. Jemaat Tuhan, hari ini dunia digemparkan dengan COVID-19 ataupun coronavirus. Orang sangat ketakutan, sehingga pemerintah dari beberapa negara yang terkena dampak oleh virus ini harus membuat lockdown, membuat kawalan pergerakan. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa? Agar virus ini tidak menular dengan lebih cepat, agar virus ini tidak berjangkit kepada orang lain dengan cepat. Makanya diumumkanlah, pemerintah mengambil suatu ikhtiar supaya terjadi sesuatu untuk mengelakkan daripada tertularnya virus ini. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita selidiki hati kita saat ini. Kita sangat takut dengan COVID-19, iya kan? Sehingga bermacam-macam ikhtiar yang dibuat. Tetapi ada satu virus sebenarnya yang sangat-sangat berbahaya. Virus yang sangat-sangat menakutkan. Itu adalah virus sakit hati. Karena virus sakit hati ini di mana-mana pun ada. Besar, kecil, tua, muda. Itu virus sakit hati itu ketika tidak dikawal, itu pasti akan menimbulkan dampak yang sangat-sangat tidak baik. Makanya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjaga seperti mana dikatakan oleh Amsal, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Seperti mana hari ini kita tuh menjaga pergerakan anak-anak, menjaga pergerakan suami, menjaga pergerakan istri, menjaga pergerakan semuanya agar tidak terkena virus COVID-19. Demikian kita juga harus mengambil langkah yang lebih lagi untuk menjaga hati setiap kita. Coba Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di sini. Ketika hati nurani kita itu tercemar, segala keinginan-keinginan baik itu sudah hilang. Segala pemikiran-pemikiran positif di dalam diri itu sudah hilang. Karena apa? Karena hati nurani telah pun tercemar. Banyak orang hari ini itu tidak ingin menjaga hati nuraninya. Banyak orang itu tidak mampu untuk menjaga hati nurani orang lain. Kadang-kadang membuatkan satu post di status, baik itu Facebook, baik itu Instagram, baik itu WhatsApp, iya kan, bahkan di macam-macam tempat. Media sosial juga digunakan untuk melampiaskan kemarahan hatinya. Media-media sosial juga dipakai untuk menyatakan kepada dunia mengenai kesakitan hatinya. Kenapa? Ini yang saya katakan tadi, virus sakit hati yang lebih berbahaya daripada virus yang sedang kita hadapi hari ini. Makanya Amsal mengingatkan, jaga hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika virus sakit hati sudah muncul dalam kehidupan seseorang, sekali lagi saya berkata bahwa orang itu tidak lagi merasa tentram, tidak ada sukacita, yang ada hanya benci dan sakit hati. Makanya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengawal diri kita. Kita harus mampu menguasai diri kita dalam segala hal. Harus mampu. Karena ketika kita tidak mampu untuk menjaga diri kita, mengawal hati kita, maka akan ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Kita perhatikan di sini, bagaimana caranya supaya kita mampu untuk menjaga hati kita. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jemaat Tuhan, sebelum saya pergi kepada poin firman Tuhan, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita melihat dampak-dampak orang yang sakit hati. Pertama, saya mengambil contoh daripada Yakub, di mana kakak-kakaknya ataupun abang-abangnya iri hati dengan Yakub, benci dengan Yakub. Itu timbul daripada hati, karena tidak mampu untuk menjaganya dengan segala kewaspadaan seperti kata Amsal, sehingga mereka mampu untuk membuang Yakub ke dalam sumur, Yusuf ke dalam sumur, sehingga mereka menjual Yusuf juga ke Mesir. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik di sini.
Semuanya adalah akibat daripada sakit hati, akibat daripada iri hati. Nah, ketika iri hati dan sakit hati timbul, maka terjadilah seperti yang tidak diinginkan tadi. Puji Tuhan, Yusuf tetap mengambil pemikiran yang positif. Dalam Kejadian 50, Yusuf mengambil pemikiran yang positif. Yusuf berkata, memang manusia mereka-rekakannya, iya kan, dengan niat-niat yang jahat untuk menjatuhkan, untuk mungkin melenyapkan Yusuf. Namun Yusuf berkata, Tuhan menggantikannya, Tuhan menciptakannya, Tuhan mengkaryakannya menjadi karya yang indah. Karena apa? Itu tergantung daripada kehidupan Yusuf. Yusuf mengambil semuanya dengan hati yang penuh terbuka. Yusuf mengambil semua dengan hati yang penuh-penuh positif. Tidak ada negatif di dalam pemikiran Yusuf pada waktu itu. Dia dibenci, dia dibuang, dia difitnah. Malahan daripada semua peristiwa-peristiwa tadi, dengan berpikiran positif. Karena apa? Mengapa Yusuf mampu berpikiran positif? Sebab dia mampu menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Karena dia tahu, pada waktu dia mampu menjaga hidupnya dalam segala kewaspadaan, menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, seperti kata Amsal, maka disitulah akan terpancar kehidupan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Daripada orang-orang yang dibuang, dibenci, sehingga menjadi orang kepercayaan Fir'aun pada waktu itu di tanah Mesir. Sehingga pada waktu datang bencana kelaparan, mungkin pada waktu itu mungkin lockdown, kita juga tidak pasti, karena Alkitab tidak mengatakannya. Tetapi Alkitab mau mengatakan bahwa terjadi bencana kelaparan. Yusuf tadi yang dibuang, Yusuf tadi yang dijual, yang dilakukan segala macam perkara itu, perhatikan baik-baik, Yusuflah menjadi pembela kepada bangsanya, bangsa Israel. Cuma Tuhan, semuanya karena apa? Yusuf mampu menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan di hadapan Tuhan. Saya mengambil contoh yang kedua. Karena sakit hati, perhatikan Saul, seorang raja yang telah dipilih oleh rakyat pada waktu itu, dan raja yang diurapi Tuhan pada waktu itu. Timbul rasa sakit hatinya kepada Daud karena cemburu, karena iri. Dan itu bermula pada waktu rakyat memuji Daud dengan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Perhatikan, hanya dengan nyanyian ini, nyanyian pujian ini, sebenarnya kalau ditangkapi secara positif itu lebih baik. Tapi waktu itu situasinya berbeda sekali, di mana Saul pada waktu mendengar menjadi iri dan berkata, saya seorang raja, mengapa Daud yang dipuji melebih-lebih? Saul timbul sesuatu dalam hatinya. Kenapa? Dia tidak mampu menjaga hatinya. Dan akhirnya, disingkatkan cerita, akhir kehidupan Saul, karena tidak mampu menjaga hati, semuanya hancur. Kematian yang sangat tragis terjadi dalam kehidupan Saul. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana hidup kita berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan orang, berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan anak, berhadapan dengan jemaat, berhadapan dengan suami, berhadapan dengan istri. Apakah kita mampu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ataupun yang di situ hanya bermain dengan emosi? Pada waktu kehidupan itu bermain dengan emosi, saya yakin dan sangat percaya sekali bahwa hati tidak mampu dijaga dengan segala kewaspadaan.
Pada waktu hati tidak mampu dijaga dengan segala kewaspadaan, seperti apa yang dikatakan oleh Amsal 4:23, maka kehidupan tidak akan terpancar berseri-seri di situ. Karena tidak ada sukacita, yang ada dendam, benci, dan sakit hati. Makanya saya berkata, virus yang paling berbahaya sekali hari ini itu adalah virus sakit hati, dendam, dan benci. Ini virus yang sangat-sangat mengesan dalam kehidupan. Anak-anak boleh membenci orang tuanya karena sakit hati. Istri boleh membenci suaminya karena sakit hati. Suami boleh membenci istrinya karena sakit hati. Anak boleh membenci orang tuanya karena harta benda, karena kekayaan. Rakyat boleh membenci dengan pemimpinnya karena sakit hati. Pemimpin boleh membenci rakyatnya karena sakit hati. Dan semua itu mengapa dikaitkan dengan sakit hati? Sebab disitulah sebenarnya yang kita lihat di dalam sinar kehidupan kita. Pada waktu sakit hati, benci, dendam, kepahitan semua muncul. Apa yang dikatakan dalam Amsal, hidupmu akan terpancar, itu sudah tidak ada lagi. Yang terpancar bukan kehidupan, tapi yang terpancar itu adalah kebencian dan sakit hati. Makanya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, di dalam Amsal 4 saya baca sekali lagi untuk kita semua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita melihat di sini bagaimana kita mampu untuk menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan, sehingga akan terpancar kehidupan di situ. Yang pertama, tetap berjalan bersama Tuhan. Lalu kita melihat di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-16. Di situ Musa meminta penyertaan Tuhan pada waktu mereka berada di padang gurun. Pada waktu Musa membawa umat Israel keluar daripada tanah Mesir, ingin membebaskan mereka. Perhatikan baik-baik. Musa tidak berjalan sendiri. Musa tidak mengandalkan kekuatannya. Tapi Musa berkata, dia ingin mengandalkan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-33, Kejadian 33, ayat yang ke-16 berkata begini. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Sekali lagi, Keluaran 33 ayat yang ke-16 berkata, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Perhatikan, di dalam Keluaran 33:16, di sini Musa meminta pimpinan Tuhan dan menyatakan, jika bukan Tuhan yang menyertai, jika bukan Tuhan yang memimpin, jika bukan Tuhan yang berjalan di hadapan mereka, dari manakah pertolongan mereka? Dengan cara ya kan, Tuhan berjalan dengan tiang awan, tiang api, semuanya. Laut dibelah sehingga mampu berjalan. Semuanya karena pimpinan Tuhan. Mereka tidak memiliki makanan, dan karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka, Tuhan berjanji, maka Tuhan menghantar makanan mana kepada mereka, menghantar daging kepada mereka. Semuanya karena Tuhan yang berjalan di hadapan mereka. Perhatikan di sini. Karena Musa mengikut apa yang Tuhan inginkan, menjaga hati di hadapan Tuhan, Musa mendapat kasih karunia Tuhan. Sehingga Musa, perhatikan baik-baik, sehingga Musa mampu untuk dapat menyentuh dan mengetuk hatinya Bapa. Kenapa Musa tidak mengandalkan kekuatannya? Musa tidak mengandalkan apa yang ada padanya,
Tapi Musa mengandalkan Bapa. Jika bukan engkau yang berjalan di hadapan kami, katanya. Perhatikan, jika bukan engkau. Engkau yang dimaksudkan itu adalah Tuhan. Jika bukan karena engkau yang berjalan, kami tidak akan mendapat kasih karunia. Perhatikan baik-baik. Musa menyatakan penyataannya di situ. Yang tersirat di dalam tulisan ini menyatakan kehadiran Tuhan di situ. Dia memakai ganti nama engkau. Engkau itu sebenarnya itu adalah Tuhan, ditujukan kepada pribadinya Tuhan Yesus. Pribadinya Bapa yang di sorga, yang menyertai Musa pada waktu itu dan umat Israel. Demikian dengan kehidupan kita cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita ingin menjaga hati kita ini di dalam segala kewaspadaan, berjalan bersama Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai, memimpin, memberkati dan melindungi. Yakin dan sangat percaya Dia adalah Allah yang setia. Kasih setianya selalu baru setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita mampu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Manusia hari ini itu lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Apalagi maaf, tidak salah menjadi orang kaya. Tapi Alkitab berkata di sini bahwa sangat sukar untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Alkitab berkata sangat sukar orang kaya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena banyak orang kaya, tidak semua. Sekali lagi saya katakan tidak semua. Banyak ada orang kaya yang karena memiliki segalanya, memiliki rumah besar, memiliki kereta besar, bisnis yang besar, iya kan? Memiliki segala-galanya, akhirnya mengandalkan kepada kekuatan. Sehingga ada orang kaya yang berkata begini, kenapa kalau kita berdoa, kau pikir Tuhan kasih jatuh kah duit dari surga? Kalau bukan karena saya berusaha, bukan karena saya berbisnis, uang kekayaan ini tidak akan datang sendirinya. Ini kenapa orang kaya mengandalkan kekuatan dan hikmatnya. Alkitab berkata, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yeremia 17 ayat 5 sampai 9 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan mengalami datangnya keadaan baik, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapa yang dapat mengetahui? Cuma Tuhan yang saya kasih. Makanya kita perhatikan, selidiki hati kita sendiri. Ketika saya berbicara mengambil contoh daripada orang kaya, karena Alkitab juga menceritakan mengenai orang kaya yang sangat sukar masuk surga. Jangan kita langsung terpikir ada orang kaya mungkin di sekitarmu, di kampungmu, kan di daerahmu.
sehingga engkau timbul pemikiran di situ. Itu menunjukkan engkau tidak mampu untuk menjaga hatimu. Karena apa yang disampaikan ini adalah untuk menjaga hati kita, bukan untuk menghakimi yang lain. Bukan untuk melihat kesalahan yang lain, tapi untuk mengoreksi pribadi kita di hadapan Tuhan. Saya hanya meminjam apa yang dikatakan dalam Alkitab, orang kaya yang sangat sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan tidak semua orang kaya itu sukar untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ketika orang kaya itu mampu untuk menjaga hatinya dalam segala kewaspadaan, saya yakin dan percaya disitulah akan terpancar kehidupan. Dia mampu menjaga hatinya. Pada waktu kita mampu menjaga hati kita, kita tidak mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan harta benda kita tidak mengandalkan apa yang ada pada kita, kekuasaan pangkat kita waktu itu, kita tidak mengandalkannya. Saya yakin dan percaya kehidupan terpancar. Karena yang kita andalkan adalah Tuhan. Karena yang kita andalkan adalah kuasa Bapa yang di surga. Segala sesuatu yang ada di kolong langit ini adalah sia-sia, kata pengkhotbah. Apapun usaha manusia itu sepertinya menjaring angin. Coba jaring angin itu boleh tidak dijaring? Itu usaha manusia itu menjaring angin yang sia-sia. Dikatakan dalam pengkhotbah, segala itu sia-sia. Segala jerih payah, jerih lelah manusia di bawah kolong langit itu semuanya sia-sia. Kenapa menjadi sia-sia? Karena hati tidak dijaga dengan kewaspadaan, mengandalkan kekuatan sendiri, berjalan sendiri, lupa kepada yang maha kuasa, lupa kepada pencipta, lupa kepada Bapa yang di surga, yang memiliki segala-galanya, kan yang bahkan yang memberi segala-galanya. Lalu kita perhatikan di dalam Yeremia ini adalah pergumulan Nabi Yeremia atas bangsa yang berdosa, bangsa yaitu Yahuda. Pada waktu itu mereka berdosa, makanya Yeremia bergumul di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, karena dia tahu tanpa Tuhan hidup bangsa akan hancur. Makanya Yeremia bergumul untuk bangsa yang berdosa. Dan hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus, ketika engkau berkata engkau mengasihi bangsamu, bergumullah bagi bangsa. Ketika engkau berkata engkau mengasihi negaramu, bergumul untuk negaramu. Ketika engkau berkata engkau mengasihi keluargamu, bergumul untuk keluargamu. Seperti apa yang Yeremia lakukan. Dia tidak bergumul untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsa-bangsa yang berdosa. Di dalam pergumulannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk membawa bangsa-bangsa dekat kepada Tuhan, mendekat dan terus mendekat kepada Tuhan. Yeremia mampu melakukan hal ini karena dia mampu menjaga hidupnya, menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan di dalam Tuhan. Sehingga daripada semuanya Yeremia melihat kehidupan yang terpancar dengan penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian dengan hidup kita, dengan keluarga kita. Ketika kita bergumul untuk keluarga kita, bergumul untuk anak, bergumul untuk istri, bergumul untuk jemaat, bergumul untuk bangsa, bergumul untuk negara, bergumul untuk pemimpin-pemimpin kita, saya yakin dan percaya pada waktu kita melakukannya dengan hati yang benar, hati yang sungguh, dengan hati yang penuh dengan kewaspadaan, tanpa ada rasa sakit hati, tanpa ada dendam, tanpa ada kebencian, saya yakin pasti akan terpancar kehidupan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam negara, di dalam kepimpinan. Akan terpancar kehidupan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Hanya hari ini kita melihat dunia di dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi hari ini. Pergumulan-pergumulan kepada Tuhan banyak sekali terjadi. Kenapa? Karena inilah cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Dia, agar kita mampu untuk menjaga hati kita. Apa kurangnya negara Amerika? Apa kurangnya China? Apa kurangnya Italia? Ini adalah negara-negara besar yang memiliki kemajuan yang besar, tetapi hanya dengan kehadirannya
virus yang tidak mampu kelihatan dengan mata kasar, mampu untuk meruntuhkan ekonomi negara besar ini. Apalagi dampak kepada negara-negara kecil. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa semua ini terjadi? Karena Tuhan ingin menyatakan kekuasaannya. Apapun bagaimanapun majunya sesebuah negara, majunya teknologi yang ada di dunia ini, Tuhan tidak mau manusia mengandalkan kekuatannya. Tuhan tidak mau manusia mengandalkan kepada ciptaan-ciptaan tangan manusia itu sendiri. Tapi Tuhan mau supaya manusia kembali kepada Dia hari ini, kembali kepada Bapa yang di surga hari ini. Sekali lagi saya katakan, apa kurangnya negara Amerika? Apa kurangnya Italia? Apa kurangnya China? Bahkan negara-negara yang lain yang begitu maju teknologinya, hanya dengan kemunculan virus yang tidak mampu dilihat dengan mata kasar, mampu meruntuhkan ekonomi dunia. Perhatikan baik-baik. Semuanya Tuhan Yesus izinkan terjadi supaya manusia mampu melihat betapa berkuasanya Bapa yang di surga. Dengan kemakmuran, dengan kecanggihan yang ada kepada dunia-dunia sekarang, kepada dunia-dunia yang maju sekarang, dengan adanya teknologi yang maju, manusia lupa kepada Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Manusia tidak lagi berharap kepada Tuhan, berharap kepada apa yang diciptakannya. Makanya jemaat Tuhan, mari kita bergumul untuk negara kita. Yang ada di Malaysia bergumul untuk Malaysia, di Indonesia bergumul untuk Indonesia, di Brunei bergumul untuk Brunei. Di mana-manapun negara kamu berada, bergumul untuk negaramu, bergumul untuk pemimpinmu. Berdoa di mana engkau berada supaya kesejahteraan kota itu ada. Jangan terlalu mengharap kepada teknologi modern. Itu baik ada, tetapi jangan sampai melupakan Tuhan. Ini kan yang terjadi hari ini, sehingga Tuhan menggoncangkan dunia, sehingga Tuhan menggencangkan dunia. Hati manusia itu tidak lagi kepada Bapa, tapi hati manusia itu tertumpu kepada ciptaan-ciptaan tangan manusia itu sendiri. Kecanggihan-kecanggihan yang ada sehingga membuatnya lupa kepada Sang Pencipta yang lebih berkuasa. Makanya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selalulah kita bergumul di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus. Andalkan Dia. Bagaimanapun kita memiliki segala apapun yang ada di dunia, apapun yang kita miliki, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan lupa Tuhan. Di dalam firman-Nya berkata, hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan dan tidak ada jalan yang lain. Hanya melalui Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Makanya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terus mengandalkan Tuhan. Setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan ada bersama kita. Dan di dalam bersama Tuhan, kita mampu untuk melewati apapun juga. Yang ketiga dan yang terakhir, kita perhatikan di sini. Bagaimana supaya kita mampu untuk menjaga hati kita dan segala kewaspadaan agar muncul kehidupan di situ, terpancar kehidupan. Kita harus selalu mengisikan hidup kita, hati kita dengan firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Siang dan malam harus diperkatakan kepada anak-anak. Siang dan malam harus diperkatakan kepada orang-orang. Kalau tidak diperkatakan pun oleh orang lain, di handphone kita itu masing-masing di rumah ada Alkitab. Baca. Jangan seperti anak-anak kecil yang diarah terus. Kita ada pilihan, mampu untuk melakukan hal itu. Makanya jemaat Tuhan, poin yang ketiga ini, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan,
maka terjagalah hati kita. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 berkata begini. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya aminkan hal ini. Pada waktu kita selalu merindukan firman Tuhan, ingat pemazmur juga berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 115. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa? Sebab firman itu adalah terang. Firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dunia yang tadinya di dalam kegelapan, pada waktu firman datang, pada waktu Allah datang, pada waktu Tuhan turun ke bumi, maka bumi menjadi terang. Kejadian 1 berkata bumi ini gelap, gelap gulita dan belum terbentuk. Tapi pada waktu firman itu turun, semuanya jadi. Allah berfirman, terjadilah terang, terjadilah malam, terjadilah siang, terjadilah cakrawala, terjadilah bumi, terjadilah segala macam, terjadilah ya kan, segala-segalanya, ikan di laut, semuanya terjadi. Tanaman di darat semuanya, binatang di darat itu terjadi. Firman Tuhan yang hidup. Makanya hidup kita itu harus diisi dengan firman Tuhan, karena firman itu yang menuntun hidup kita, membawa hidup kita berjalan di dalam kebenaran. Ketika firman ada dalam hidup kita, kita akan mampu untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sekali lagi saya berkata, kita akan mampu untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati yang tidak mampu terjaga itu boleh membuatkan akar-akar kepahitan, akar-akar yang lain tumbuh subur di dalam diri kita. Kalau kita tidak mampu menjaga hati, akar kepahitan, akar kebencian, akar segala kesombongan, iri hati, itu akan ada. Dan pada waktu itu ada dalam hati kita, itu akan mencemarkan hidup kita. Pada waktu hidup itu tercemar, perhatikan baik-baik. Di mana firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam di dalam dirimu, sehingga dirimu bukannya engkau sendiri, tapi Yesus yang ada di dalammu. Ini kita harus perhatikan baik-baik. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menyelidiki hati nurani kita masing-masing saat ini. Selidiki hati nurani kita baik-baik. Apakah kita menyimpan akar-akar sakit hati itu? Apa kita menyimpan akar-akar kebencian? Ketika itu ada dalam hati kita, mari koreksi hidupmu di hadapan Tuhan. Koreksi hidupmu dengan firman Tuhan yang ada, kita harus mampu untuk mengawalnya. Sebagai penutup, kita lihat di dalam Amsal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jangan kita berpikir jalan kita ini bersih, baik, benar. Tuhan yang menguji semuanya. Belum tentu apa yang kau pikirkan itu baik di hadapan Tuhan. Belum tentu apa yang kau pikirkan benar, itu benar di hadapan Tuhan. Karena pikiranmu dengan jalanmu tidak sama seperti pikiran dan jalannya Tuhan. Yang kedua, Amsal 17 ayat yang ketiga berkata begini, koi adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dia membuat perumpamaan tentang yang dipakai untuk melebur perak di dalam perapian dan melebur emas di dalam perapian, untuk menghasilkan emas yang murni, untuk menghasilkan emas yang baik. Tetapi hati, hanya Tuhan yang mampu menguji semuanya.
Kembali kepada ayat yang di atas, ayat yang ke ayat 16, Amsal 16:2. Hanya Tuhan yang menguji hati. Jangan berpikir jalanmu itu benar semuanya. Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Makanya jangan menganggap segala yang kau lakukan itu benar. Jangan menganggap segala yang kau perbuat itu betul semuanya. Tuhan yang menguji hatimu. Tuhan yang melihat hatimu dan melihat kebenaran itu semua. Karena yang mengetahui yang tersimpan di hatimu, yang paling dalam itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melihat. Hanya Tuhan yang mampu menilai semuanya. Sekalipun kau memiliki jabatan yang cukup tinggi, sekalipun kau memiliki reverend, pendeta, apapun, jangan menganggap bahwa apa yang kau pikirkan itu benar. Alkitab berkata hanya Tuhan yang mampu menyelidiki semuanya. Mungkin menurutmu benar, tapi menurut Tuhan belum tentu benar. Mungkin menurutmu jalanmu sudah cukup baik engkau lakukan, tapi menurut Tuhan belum tentu itu baik. Karena hanya Tuhan yang mampu menyelidiki semuanya. Dan yang terakhir, Yeremia 17 ayat yang ke-10. Dia berkata begini. Yeremia 17 yang 10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi belasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sekali lagi saya baca. Yeremia 17:10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi belasan kepada setiap orang yang tersetimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik buruknya, Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan balasan kepada orang yang melakukannya sesuai, setimpal dengan apa yang dia perbuat. Ini sepertinya hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Makanya cuma Tuhan yang saya kasih. Mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dengan menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, di situ akan terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaganya? Tetap berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, isi kehidupanmu dengan firman Tuhan. Jangan menganggap dirimu benar. Jangan menganggap dirimu baik. Terus bergumul. Karena apa? Selagi yang sempurna belum datang, hidup kita belum sempurna. Terus mengejar kepada kesempurnaan hidup. Sehingga pada waktu kita berada di dalam kesempurnaan hidup, maka yang sempurna akan datang untuk menjemput kita. Makanya cuma Tuhan yang saya kasih. Mari selidiki hati kita. Selidiki hidup kita hari ini. Selidiki batin kita. Selidiki roh kita. Selidiki hati kita. Apakah kita sudah berjalan bersama Tuhan? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu semua. Makanya selidiki hati kita. Sekali lagi saya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kata Amsal 4:23. Di situ akan terpancar kehidupan. Rumah tangga yang hancur karena tidak menjaga hati dengan kewaspadaan. Hubungan suami istri yang hancur karena tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hubungan keluarga yang hancur karena tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Makanya harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Isi dengan firman Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama Engkau yang layak.